Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga sehat. Dan juga apa kabar buat zodiak Cancer? Karena sekarang kita sudah sampai di zodiak yang keempat, berarti kita ketemu dengan Cancer untuk membacakan perasaan dia yang sesungguhnya. Oke, tema pada kesempatan kali ini masih seputar perasaan dia yang sesungguhnya. Kita bakal melihat perasaan dia yang sesungguhnya itu seperti apa, karena saya yakin sekali bahwa teman-teman Cancer pasti kepengen tahu bagaimana perasaan pasangan kamu, dan tentu kamu kepengen tahu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang perasaan dia yang sesungguhnya. Oke, teman-teman, bacaan ini bersifat general, jadi saya menarik seluruh energi dari Cancer. Maka dari itu bisa jadi tidak akan semuanya resonate 100%, tidak akan semuanya pas 100%. Oke? Dan video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku. Langsung aja kita gunakan Oracle Card ini dan kita shuffle kartunya untuk melihat satu persatu kartu yang keluar itu energinya seperti apa, bacaannya seperti apa, dan saya akan sampaikan satu persatu, saya akan sampaikan apa adanya. Nah, teman-teman yang juga kepengen melakukan personal reading, silahkan juga untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau di kolom komentar juga bisa, atau di kolom deskripsi juga ada nomor WA yang tertera di situ juga ya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Dan tentunya ini adalah menjadi suatu jawaban-jawaban dari perasaan-perasaan penasaran kamu yang selama ini kamu simpan. Mungkin ada masalah-masalah di hubungan kamu misalnya ya, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban-jawaban antara kamu dengan dia ya. Oke. Nah, inilah yang pertama keluar adalah chemistry. Kalau bicara chemistry berarti ada perasaan-perasaan yang sama ya, ada perasaan-perasaan yang sama, ada perasaan-perasaan yang serupa, dan kamu seringkali melakukan semacam kontak batin yang cukup kuat. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu saat ini? Tentunya ini memiliki perasaan yang bisa dibilang positif ya, positif. Artinya bahwa apa yang kamu rasakan itu sama dengan apa yang dia rasakan. Itu kartu pertama. Saya akan membuka kartu berikutnya dan nanti kita akan lihat secara keseluruhan. Saya buka dulu semuanya. Kita buka 5 kartu dulu. Oke. Ini yang keempat, dan ini adalah yang kelima. Oke, kita akan rapikan terlebih dahulu biar dilihatnya enak ya teman-teman. Oke, kita lihat satu persatu, dan yang pertama tadi sudah saya sampaikan tentang chemistry. Berarti perasaan dia terhadap kamu adalah memiliki perasaan yang sama, memiliki pemikiran-pemikiran yang kurang lebih sama. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang chemistry, apa yang kamu batin, itu kadang-kadang dia juga sama sedang memikirkannya, atau sedang ngebatin juga. Lalu kemudian ada kesamaan-kesamaan. Kamu pengen ngomong A, dia juga kadang-kadang pengen ngomong A. Jadi ada kesamaan-kesamaan. Nah, perasaan dia saat ini tentunya memiliki kesamaan, tidak hanya perasaan cinta saja, tapi sekarang ini dia merasakan sebuah kerinduan, merasakan sebuah perasaan-perasaan rindu, energi dia benar-benar ketarik gitu kan, dan kemudian kamu juga ketarik ke sana, dan ini sama-sama tarik-menarik ya. Energinya kalau saya bilang cukup bagus, karena di sini ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here ya. Jadi di sini ada semacam tarik-menarik. Berdasarkan kartu yang pertama tadi, saya melihat ada modal yang sudah cukup bagus antara kamu dengan dia. Lalu kita melihat kartu kedua, ada worth waiting for ya, di mana di sini disampaikan atau memberikan pesan bahwa ini pantas buat ditunggu. Dia pantas buat ditunggu, dan kamu juga pantas buat ditunggu. Karena tadi di awal sudah ada chemistry, maka hal ini menjadikan semuanya itu insya Allah menjadi perjalanan yang mudah, yang mulus lah dan sebagainya seperti itu. Karena what waiting for mengatakan di sini ini hal yang sangat patut ditunggu. Sekali lagi, kalau misalnya kamu sedang berada jarak jauh dengan dia, gitu kan? Misalnya nih, buat kamu yang sedang jarak jauh gitu kan, ya sudah, jadi ada hal-hal yang memang harus kamu pertahankan, kesetiaan atau loyalitas gitu kan. Terus kemudian komunikasi yang intens, komunikasi yang terus-menerus, sehingga apa? Satu sama lain saling bisa memberikan ketenangan. Jadi tidak menimbulkan kekhawatiran. Tapi kalau misalnya salah satu di antara kamu tuh suka menghilang, ghosting dan sebagainya, nah ini tidak boleh gitu kan. Karena apa? Karena ini akan justru menimbulkan suatu perasaan-perasaan yang khawatir, curiga lah dan sebagainya. Karena apa? Sekali lagi, ini
bahwa ini buat si Cancer ya, bahwa Cancer harus tahu bahwa dia itu pantas buat ditunggu gitu loh. Dia pantas ditunggu. Terlepas dari segala kekurangannya, misalnya ada sisi kekurangan yang sudah kamu ketahui, itu nggak masalah gitu loh. Karena bagaimanapun dia adalah sosok orang yang memiliki kriteria seperti yang kamu pengenkan. Terlebih hal yang paling dasar, hal yang menjadi modalitas utama adalah sebuah percintaan, sebuah hubungan itu kan yang paling penting adalah apa? Sama-sama memiliki perasaan yang sama. Attraction-nya itu sama-sama kuat. Ketika attraction-nya atau kekuatan saling menariknya ini sama-sama kuat, ini menjadi hal yang sangat bagus, menjadi sebuah dasar suatu hubungan untuk melangkah ke depannya itu lebih mudah. Jadi pesan di kartu kedua adalah dia pantas ditunggu dan kamu juga pantas ditunggu juga. Kemudian di kartu ketiga di sini ada make the effort ya, di mana kamu harus benar-benar berusaha gitu loh. Harus benar-benar berusaha. Dia juga sedang berusaha. Jadi kalau kamu bertanya, bagaimana sih perasaan dia yang sesungguhnya? Kalau boleh saya bilang di sini bahwa dia itu sedang berusaha. Apapun situasi dan kondisinya, sesulit apapun dia di sana, ya, misalnya ini kamu long distance gitu kan, atau mungkin buat kamu yang mungkin satu kota, ya, dekat dan gampang buat ketemu segala macam, hal yang kamu harus ketahui adalah bahwa dia tetap melakukan semacam keberusahaan. Dia selalu berjuang mempertahankan hubungan ini dengan baik, berjuang untuk berusaha mencintai kamu dengan sebaik mungkin, berjuang atau berusaha untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan sebagainya sebaik mungkin buat kamu. Nah, maka dari itu di sini dikatakan express your love, ekspresikan perasaan kamu, ekspresikan cinta kamu. Karena gini teman-teman, kadang saya sering mendengar cerita dari beberapa teman yang konsultasi atau ngobrol dengan saya gitu kan, bahwa ada beberapa pasangan-pasangan yang kadang-kadang tuh kurang ekspresif, kurang mengekspresikan perasaannya. Kadang-kadang kalau ngobrolin sesuatu, yang satu, ngapain sih ngobrol kayak gitu, ngapain sih bahas kayak gitu, dan sebagainya gitu kan. Nah, padahal kalau sudah menjadi sebuah pasangan, hal apapun, A sampai Z, dari hal-hal konyol, itu juga bisa dibicarakan. Bisa menjadi sebuah ekspresi yang bisa saling kalian ungkapkan, karena dengan saling mengungkapkan dan saling bisa berekspresi, ini justru menguatkan perasaan-perasaan cinta kamu agar lebih besar lagi, agar lebih kuat lagi gitu loh. Ikatannya itu semakin kuat gitu loh. Nah, ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman, terutama buat Cancer ya. Di luar Cancer pun nggak masalah, karena materi ini saya yakin dibutuhkan oleh setiap orang, dibutuhkan oleh semua orang untuk mempertahankan hubungannya agar tetap langgeng ya, agar tetap baik-baik saja dan seterusnya seperti itu. Jadi ekspresikan ya perasaan kamu, ekspresikan cinta kamu, ekspresikan apa yang kamu pikirkan, sehingga apa? Tidak perlu lagi ada yang namanya jaim-jaiman gitu kan. Kalau mungkin awal-awal masih jaim gitu kan, masih nutup-nutupi ya kekurangannya dan sebagainya. Tapi ketika kalian sudah semakin dekat, ikatan batin di sini, chemistry-nya sudah semakin kuat, maka hal-hal yang harus kamu lakukan di fase berikutnya adalah kamu harus bisa semakin mengekspresikan diri, perasaan kamu. Kalau kangen bilang kangen, kalau cinta bilang cinta, kalau kepengen sesuatu bilang sesuatu gitu kan. Ibarat kata, apa yang kamu rasakan sampaikan saja, jangan kemudian dipendam, malu-malu dan sebagainya, dan itu membuat kamu justru kayak membatasi gitu loh, kayak ada mental block atau dinding yang memisahkan, dan ini kurang bagus gitu loh. Maka sekali lagi, ekspresikan cinta kamu, perasaan kamu, dan segala macam yang kamu rasakan. Dan yang terakhir adalah codependency, di mana di sini mengatakan atau terlihat bahwa kamu dan dia itu sudah sama-sama saling ketergantungan, ya, satu sama lain sudah saling ketergantungan. Artinya kalau dia tidak telepon, kamu tuh ngerasa aduh ada yang kurang gitu kan. Kalau kamu nggak telepon dia pun, dia juga ngerasa kayak ada yang kurang gitu kan. Jadi sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat. Dan di sini sudah mulai merasakan banget bahwa yang namanya ketergantungan itu sudah terjadi. Nah, mungkin ada orang-orang yang mungkin khawatir gitu kan, aduh gimana nih, aku sudah ketergantungan sama kamu, kayak ketergantungan sama obat tidur ya, jangan sampai gitu loh. Ketergantungan dia nggak apa-apa, lebih baik. Oke, jadi ketergantungan di sini berarti menunjukkan bahwa perasaan kamu dan dia itu semakin kuat, perasaan kamu dan dia itu semakin ikatannya itu semakin kencang, semakin kuat, semakin kencang, dan semakin dalam ya. Jadi kalau menurut saya it's okay, bagus-bagus aja.
Oke, jadi itulah bacaan-bacaan dari satu kartu 2, 3, 4, 5 yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk semakin mengerti bagaimana situasi dan kondisi perasaan dia di sana, gitu kan. Semakin mengerti bagaimana perasaan dia yang terdalam dan seterusnya seperti itu. Kita buka kartu klasik tarot ini, ya. Kita lihat. Oke, The Lovers. Menunjukkan sekali bahwa kamu dan dia itu memang benar-benar ya, tidak hanya ketergantungan saja, tidak hanya chemistry saja, tapi benar-benar di sini ada perasaan-perasaan cinta yang semakin luar biasa ya. Dan kalian berdua itu sama-sama bisa memahami satu sama lain, bisa saling memberikan kekuatan-kekuatan, bisa saling menerima kekurangan-kekurangannya juga gitu kan. Dan ini adalah hal yang sangat bagus banget di dalam sebuah hubungan. Terus kemudian yang saya lihat lagi adalah di antara kamu itu saling memberikan ruang, ya, saling memberikan ruang. Posesif boleh, tapi harus ada batasan. Posesif boleh, tapi harus ada harus wajar gitu. Jangan sampai over posesif atau over protektif, itu menjadikan hal yang tidak baik untuk hubungan kalian berdua. Tapi kalau saya lihat di sini di kartu The Lovers menunjukkan bahwa kalian itu bisa benar-benar memberikan saling memberikan ruang, gitu kan, saling memberikan ruang dan saling memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Page of Wands ya, bahwa ada take and give ya, ada saling memberi dan saling menerima, dan ini kalau saya lihat berimbang ya. Jadi satu sama lain itu bisa saling membantu ya. Jadi bahwa pasangan kamu itu tidak sekedar menjadi pasangan saja, tapi bisa jadi menjadi sebagai partner ya, partner dalam hal apapun, bisa dalam hal bisnis, tukar pikiran, ya, bermusyawarah lah, berembuk, merencanakan sesuatu dan sebagainya, ya. Jadi kalau saya lihat energi kamu sama dia itu cukup bagus, ya. Jadi kalau sampai di sini saya rasakan energi kamu, ya, dengan dia itu cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa ya teman-teman. Misalnya walaupun Mas Damar, tapi aku nggak sebagus itu, it's okay. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah afirmasi sekaligus sugesti positif atau doa yang positif, ya kan? Oke, kemudian yang saya lihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu, dia tuh memperlakukan kamu layaknya seorang ratu, ya, Queen of Cups, ya, dimana dia memperlakukan kamu seperti seorang ratu, dia itu memperhatikan kamu, menyayangi kamu dengan sepenuh hati, ya, itu yang saya rasakan. Wow, ini kayaknya untuk Cancer bagus deh kartunya. Padahal kalau boleh saya bilang ya, tidak semua kartu keluar itu bagus ya. Ada beberapa kemarin zodiak yang nggak bagus. Kalau nggak salah di yang pertama Aries itu agak kurang bagus. Sama Gemini juga sedikit kurang bagus. Tapi ini Cancer saya lihat bagus juga ya. Oke, alhamdulillah bagus. Oke. Nah, teman-teman, di kartu kedua Two of Pentacles. Nah, di sini ada semacam peringatan buat kamu Cancer ya. Bahwa kalau misalnya dia itu orang yang sibuk gitu kan, kalau misalnya dia orang yang sibuk bekerja, sibuk dengan bisnisnya atau karirnya atau sedang fokus dengan finansialnya, sekali lagi kamu di sini harus memberikan ruang ya, ruang agar dia itu memiliki keleluasaan ketika dia beraktivitas. Karena di sini saya melihat bahwa dia fokus tidak hanya kepada kamu saja, tapi saya lihat di sini dia juga fokus bekerja, mencari nafkah, finansial dan sebagainya. Nah, maka dari itu penting sekali kamu memberikan pengertian-pengertian dan ruang gerak untuk dia, ya. Tetapi sekali lagi, saya berpesan dengan keluarnya kartu Two of Pentacles, saya memberikan pesan kepada teman-teman agar kamu intens banget komunikasi sama dia, ya. Intens itu agar kamu saling selalu mengetahui dia lagi ngapain, dia lagi di mana dan sebagainya gitu kan. Bukan berarti posesif loh ya, tetapi ini demi stabilitas nasional hubungan kamu berdua sama dia. Artinya kalau sama-sama tahu dia lagi di mana, aktivitas di mana, saya rasa dia juga akan memberitahu dan dia juga akan berpamitan sama kamu dan sebagainya gitu kan. Karena saya melihat di sini sebagian teman-teman ada yang sudah menikah, tapi sebagian besar di sini belum menikah. Nah, kalaupun yang sudah menikah, bisa jadi hubungan kamu mungkin lagi dalam keadaan long distance atau belum satu tempat, belum satu rumah, belum satu atap. Ya, mungkin dia bekerja misalnya di luar kota dan sebagainya. Tapi kalau kebanyakan, saya lihat di sini kamu masih belum sampai pada level marriage ya atau menikah.
Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi beri perhatian dia, komunikasilah yang intens agar terjadi keterbukaan terus-menerus. Karena bagaimanapun ketika misalnya dia tanpa kamu, ya ada saat dimana dia juga butuh me time ya, untuk santai, relax dengan teman-temannya, atau bahkan menyendiri itu juga perlu juga ya, karena kalau selalu sama kamu terus kan juga bukan apa-apa, bukan jadi bosan atau apa, bukan, tapi waktunya harus dibagi-bagi untuk pekerjaannya dia dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Di kartu Queen of Wands yang kelima ya, ini hampir sama dengan kartu ketiga tadi. Jadi lebih kepada dia memperlakukan kamu itu selalu baik. Artinya perasaan dia yang terdalam itu benar-benar dia tuh sayang sama kamu ya. Dia sayang kamu, dia takut kehilangan kamu, maka dia mencoba terus memberikan yang terbaik untuk kamu agar kamu tuh istilahnya tuh juga semakin sayang sama dia. Begitu, kita lanjut ke kartu ini. Ya, kita shuffle dulu. Kita gunakan kartu Oracle Card, Answer Card ini untuk memberikan jawaban-jawaban dari apa yang semuanya sudah saya sampaikan dari kartu-kartu yang tadi sudah keluar di sana semuanya. Kita akan lihat ya teman-teman. Satu persatu kartu di baris ketiga saya keluarkan. Kira-kira apa sih pesan dan jawabannya dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, yang pertama let's go. Yang kedua yes, wow. Oh, ketiga opportunity. Big happy chance. Dan yang terakhir adalah there's something better. Teman-teman, kalau boleh saya bilang nih, kartu untuk Cancer, hampir keseluruhan kartunya itu bagus-bagus ya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan dan alam semesta bisa jadi mendukung kamu ya. Memang mendukung kamu. Bisa jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan dan alam semesta itu mendukung kamu. Nah, saya boleh sampaikan ya teman-teman bahwa untuk sebuah hubungan yang memang itu bagus, didukung oleh alam semesta dan Tuhan, itu tentunya biasanya memiliki tanda-tanda. Yang pertama, segala sesuatu itu dimudahkan ya, segala sesuatu dimudahkan, mulus ya, artinya tidak ada kendala-kendala yang berarti. Nah, kemudian kamu ngerasa nyaman, ngobrol aja nyaman gitu loh, dan kalian itu saling mendukung dan saling support. Itu tanda-tanda ya yang bisa secara mudah kita bisa rasakan. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara tentang wah, ini hubungan ini kayaknya toksik gitu kan, toksik dan sepertinya alam semesta dan Tuhan itu tidak mendukung. Contohnya apa? Ya kebalikan tadi gitu loh. Apa-apa susah gitu kan, banyak fitnah, belum apa-apa sudah nggak nyaman, belum apa-apa sudah sakit hati, belum apa-apa udah luka batin, belum apa-apa udah cemburu terus gitu kan. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana hubungan ini berarti ada sesuatu yang tidak beres, something wrong. Jadi artinya ada hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak mendukung hubungan kamu. Nah, kembali kepada hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik di sini sepertinya saya lihat dari hubungannya si Cancer. Ya, let's go. Jadi artinya bahwa apa yang sudah kamu rasakan, yang kamu alami, yang kamu jalani, sudah kamu harus jalankan terus, jalani terus, perjuangkan terus. Dan tidak ada kata lagi no, tapi adalah yes, yes. Kamu lanjutkan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian opportunity, bahwa ini adalah peluang, ya, peluang, kesempatan. Di mana kesempatan ini jangan kamu sia-siakan dan segera kamu realisasikan segala sesuatu yang sudah kamu rencanakan, ya. Yes, opportunity. Jadi apa yang sudah kamu bicarakan, apa yang sudah kamu rencanakan menjadi program kamu berdua dan seterusnya, peluang ini jangan sampai dibiarkan begitu saja. Maka ketika kamu segera mengambil peluang ini, big happy chance ya, akan terjadi sebuah perubahan besar dalam hidup kamu, tentang kedamaian, tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan dan sebagainya ya. Dan kemudian there's something better. Ada sesuatu yang akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena pada dasarnya ketika sebuah hubungan sama-sama berada dalam frekuensi yang sama, chemistry yang sama, memiliki semacam tataran-tataran energi yang sama di dalamnya, maka ini akan saling membangun, gitu kan. Betapa banyak ya hubungan yang justru bersatu malah hancur, malah kacau, itu juga banyak. Berarti kalau secara weton itu tidak cocok, secara energi juga tidak cocok, dan seterusnya seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata semuanya ini seperti Cancer itu mulus-mulus saja dan bagus semuanya, mudah-mudahan bacaan ini bisa menjadi sebuah pertanda, sekaligus menjadi sebuah doa yang positif, sugesti yang positif, afirmasi yang positif untuk Cancer dan pasangannya.
Dan mudah-mudahan tidak hanya untuk Cancer, tapi juga buat kamu yang nonton video ini, walaupun kamu bukan Cancer, ya tetap saya doakan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah afirmasi dan juga buat doa bagi teman-teman tanpa kecuali. Oke, teman-teman, salah saya itu dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton channel ini. Kalau kamu suka dengan channel ini dan suka dengan video-video ini, silahkan kamu subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar terus bisa mengikuti video-video berikutnya. Saya Damar Haji, mengucapkan terima kasih, salam keajaiban, dan sampai jumpa.